Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Akbar Faridana dari Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan video ini, saya akan membagikan pembelajaran PAI di sekolah, yang mana nantinya guru akan menjelaskan sebuah materi tentang materi kelas 12 PAI dan Budi Pekerti, yang nantinya anak-anak atau siswa akan menyimak dan mempelajari materi ini dengan baik. Sebelumnya jangan kemana-mana ya, tetap nonton video saya, oke? Baik, sebelum pembelajaran di sekolah ini kita mulai, mari kita berdoa awalul majelis agar supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari selama pembelajaran ini, semoga berkah, semoga ilmu yang kita cari bermanfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu mengetahui pengertian makna iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui periode-periode hari akhir itu apa aja, dan kemudian yang ketiga yaitu mengetahui hakikat beriman kepada hari akhir, dan yang keempat yaitu mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum Bapak Guru akan menyampaikan materi, apakah kalian ada yang tahu apa itu hari akhir? Yaps, betul sekali. Hari akhir itu adalah hari penghisapan, atau yang biasa kita sebut dengan hari kiamat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan dalam juz 2 ayat 177, yang mana hari penghisapan, di mana semua orang atau bumi ini, alam semesta ini akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Bahkan gunung-gunung akan meletus, tsunami akan terjadi, gempa di mana-mana. Yang intinya alam semesta ini akan mengalami hari di mana semesta itu akan hancur sehancur-hancurnya. Jadi seperti itu hari kiamat. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan ada dua kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro, atau yang biasa kita sebut dengan kiamat kecil. Dan kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro, biasa yang kita sebut dengan kiamat besar. Jadinya pengertian tentang kiamat sugro dan kecil itu beda. Kiamat sugro itu kecil, contohnya seperti kematian seseorang di muka bumi ini, itu termasuk kiamat kecil. Atau dengan banjir di kota-kota, atau terjadi gempa yang kemarin sempat terjadi yang luar biasa di Jawa Timur ya, pusatnya di Malang. Jadi seperti itu kiamat sugro contohnya. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar, yang mana ini yang akan terjadi kita nggak tahu kapan terjadinya. Itu merupakan rahasia ilahi yang sudah ditentukan oleh Allah. Kiamat kubro itu contohnya seperti apa? Yaitu kiamat besar yang mana alam semesta ini atau bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Jadi ayo mari kita sama-sama memperbaiki iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, agar supaya kelak di hari akhirat nanti iman dan ketakwaan kita kepada Allah dihitung amalnya, agar kita supaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anak, setelah kita mempelajari pengertian makna apa itu hari kiamat atau hari akhir, atau yang kita sebut hari penghisapan, kita akan, setelah manusia atau makhluk dunia ini setelah mengalami
hari akhir alam semesta ini akan hancur seisi-isinya, maka manusia akan melalui proses yang namanya alam baqo. Ada tahap-tahapan alam baqo. Ada 8. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts itu apa? Yaumul Ba'ts itu dibangkitkannya seluruh manusia atau makhluk di dunia ini dari alam kubur. Itu pengertian dari Yaumul Ba'ts. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Harsy. Apa itu Yaumul Harsy? Yaumul Harsy yaitu hari berkumpulnya di mana manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia dikirim ke tempat yang sangat luas yaitu padang mahsyar. Setelah manusia mengalami hari Yaumul Harsy, manusia akan mengalami buku catatan. Buku catatan itu manusia akan dicatat setelah hidup di dunia ini. Manusia akan dicatat, akan dipertimbangkan buku catatannya pada mahsyar oleh malaikat yang telah mencatat dirinya, yaitu di kanan kiri kita, pundak kanan kiri kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Kemudian Mizan, Yaumul Mizan, timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia di alam semesta ini. Setiap orang akan ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu Asyirat. Apa itu Asyirat? Asyirat biasa kita sebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Nah, ini jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak mudah untuk dilalui. Tergantung setiap amal perbuatan kita. Misal nih, kalian anak-anak, misal si Edo perbuatannya baik selama di dunia, selalu melakukan iman dan takwa kepada Allah dengan baik, sholat rajin, ngaji rajin, jadinya insya Allah ketika nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, si Edo ini akan mudah melaluinya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaumul Jaza ialah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Jadi seperti itu pengertian dari Yaumul Jaza. Kemudian yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Ketika seseorang di dunia ini melakukan perbuatannya baik di dunia melakukan perbuatan baik, maka balasannya akan masuk ke dalam surga. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ke-8 yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nah, ini jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selalu diberikan yang amalan yang baik-baik pada diri kita agar supaya kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang ke-8, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Ketika seseorang hidup di dunia melakukan perbuatan buruk, selalu melakukan perbuatan buruk ya, contohnya seperti maksiat, tidak sholat 5 waktu, selalu telat, terus nggak pernah ngaji. Nah, itu merupakan perbuatan buruk yang harus kita hindari semuanya anak-anak. Jadinya ketika seseorang melakukan perbuatan buruk itu balasannya adalah neraka jahanam. Jangan sampai ya, kita semoga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu hakikat beriman kepada akhir. Apa itu hakikat beriman kepada hari akhir? Hari akhir terdapat dalam rukun iman yang kelima, yaitu
beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi poin yang kelima yaitu beriman di hari akhir atau hari kiamat. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Baqarah juz 2 ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya hari akhirat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia ini, pasti setiap ciptaannya memiliki hikmahnya masing-masing, tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia belaka. Pasti kita hidup di dunia ini pasti ada tujuannya yang telah Allah berikan di dalamnya dan hikmahnya itu. Jadi ada beberapa hikmah dalam hari akhir ini, beriman pada hari akhir ini. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan atau kebejatan-kebejatan di dunia ini yang mengakibatkan murka Allah. Jadi seperti itu. Kita akan muncul rasa kebencian di dalam diri kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang akan mengimani iman kepada hari akhir itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menyejukkan dan mengembirakan hati kita. Hati kita akan tenang, hati kita akan tentram ketika kita selalu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kita terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Kemudian yang keempat yaitu kita selalu senantiasa termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik dengan ikhlas. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, kita selalu senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apabila melaksanakannya. Oke, terima kasih anak-anak telah menyimak dan mempelajari materi pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai, apa yang kita lakukan, semoga selalu mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang penting adalah ridhonya orang tua, karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi seperti itu. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita baca doa agar supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Akbar Fahridana. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.